perkenalkan, nama saya Naila Triasyafana dari program studi akuntansi semester 1 dengan NPM 22524007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan artikel yang berjudul UMKM Pasca Pemulihan COVID-19. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan virus yang berbahaya. Virus tersebut dinamakan virus COVID-19 atau disebut juga coronavirus disease yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina. Karena adanya virus ini membuat bidang perekonomian di dunia terguncang. Begitu pula dengan negara Indonesia. Banyak para pengusaha, baik skala besar maupun kecil, yang mengeluhkan keadaan ini. Mereka mengeluhkan tentang penurunan omset penjualan yang drastis, bahkan tidak banyak juga para pedagang UMKM yang terpaksa menghentikan operasionalnya, dikarenakan kurangnya minat konsumen untuk membeli produk UMKM dibandingkan dengan hari sebelum tersebarnya virus COVID-19. Menurut kata data Insight Center atau KIC yang telah melakukan survei kepada 206 pelaku UMKM yang berada di Jabodetabek dengan omset di bawah 300 juta per tahun. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM mengalami dampak negatif dari adanya pandemi ini dan hanya 5,9% UMKM yang mengalami pertumbuhan. Selain itu, UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 30% dan hanya 3,8% UMKM yang pendapatannya meningkat. Kini, pasca pemulihan COVID-19, UMKM menghadapi era baru dengan berbagai tantangan dan peluang. Pemulihan sektor ini penting bagi kebangkitan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi UMKM pasca COVID-19 yaitu perubahan perilaku konsumen pasca COVID-19, di mana konsumen semakin beralih ke platform digital untuk memenuhi kebutuhan mereka. Transaksi online di Indonesia juga meningkat secara signifikan selama pandemi. UMKM yang belum menerapkan teknologi digital kini harus beradaptasi agar tidak tertinggal. Selanjutnya, yang menjadi tantangan bagi UMKM pasca COVID-19 yaitu permodalan dan cash flow. UMKM yang mengalami penurunan omset selama pandemi masih mengalami kesulitan dalam mengelola cash flow, terutama bagi yang belum memiliki akses ke permodalan formal. Keterbatasan dana menjadi kendala bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Lalu, akses teknologi dan literasi digital. Meskipun dengan adanya perkembangan digital menjadi salah satu solusi bagi UMKM, tetapi di sisi lain juga perkembangan digital ini menjadi tantangan utama bagi para UMKM. Karena banyaknya para UMKM yang kesulitan dengan teknologi yang sudah berkembang ini, seperti adanya pemasaran digital dan e-commerce. Selama pandemi juga, banyak para UMKM yang kehilangan mitra usaha atau pelanggan utamanya. Selain tantangan, ada pula peluang bagi UMKM pasca pemulihan COVID-19, yakni digitalisasi bisnis atau yang sering disebut sebagai belanja secara online, yang setiap harinya terus berkembang, membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, dengan memanfaatkan media sosial seperti marketplace dan platform e-commerce. UMKM juga dapat menjangkau lebih banyak konsumen karena semakin luas juga ruang lingkup yang dapat dijangkau, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan. Kemudian, dukungan pemerintah dan lembaga keuangan juga menjadi peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan bagi UMKM seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, kredit usaha rakyat atau KUR dengan suku bunga rendah, serta pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi. Selain itu, banyak lembaga keuangan yang memberikan dukungan bagi UMKM untuk bangkit kembali. Lalu, potensi terjadinya ekspor dengan adanya platform e-commerce global dan kemudahan akses pasar internasional. UMKM Indonesia memiliki peluang besar untuk merambah pasar ekspor. Para UMKM dapat memasarkan produknya keluar kota maupun ke luar negeri. Produk lokal seperti kerajinan tangan, makanan khas, pakaian khas, dan produk pertanian memiliki daya tarik tersendiri di pasar internasional. Selain itu, dengan adanya potensi pasar ekspor dapat memperkenalkan budaya negeri Indonesia ke kancah internasional.
Selain itu, inovasi pada produk yang akan dipasarkan pasca pandemi membuat masyarakat lebih peduli pada produk yang bersifat lokal, ramah lingkungan, dan sehat. UMKM memiliki kesempatan untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka sesuai tren ini. Misalnya, dengan menciptakan produk ramah lingkungan atau layanan kesehatan berbasis komunitas. Tidak hanya tantangan dan peluang saja, tetapi ada pun strategi cara menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang UMKM pasca pemulihan COVID-19. Yang pertama, peningkatan kapasitas digital. UMKM perlu meningkatkan literasi digital dengan mengikuti pelatihan atau program yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Penguasaan pemasaran digital, pengelolaan media sosial, serta pemanfaatan aplikasi keuangan digital adalah hal yang penting bagi kelangsungan bisnis mereka. Yang kedua, menjalin kolaborasi yang solid, yakni dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti e-commerce, lembaga keuangan, atau perusahaan besar, dapat membantu UMKM memperluas pasar. Kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM juga dapat membantu memperkuat jaringan usaha. Yang ketiga, diversifikasi produk dan inovasi. Melakukan inovasi dan diversifikasi produk menjadi kunci bagi UMKM untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Misalnya, UMKM di sektor makanan dapat menawarkan produk organik atau produk yang berfokus pada kesehatan. Dan yang keempat, memanfaatkan dukungan pemerintah dan program pembiayaan. UMKM harus memanfaatkan berbagai dukungan yang ditawarkan oleh pemerintah seperti kredit usaha rakyat, pelatihan digital, serta bantuan permodalan. Dengan demikian, UMKM dapat memperoleh dana tambahan untuk pengembangan bisnis serta pengetahuan baru untuk operasional. Pasca pemulihan COVID-19, UMKM di Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang perlu dihadapi dengan strategi yang tepat, digitalisasi, kolaborasi, inovasi produk, dan pemanfaatan program pemerintah menjadi kunci bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di era pasca pandemi. Dengan dukungan semua pihak, UMKM diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.